Aku berdiri di sudut ruangan, menyandarkan punggung pada dinding berlapis marmer yang dingin, menyaksikan suamiku, Mas Tian, berpesta dengan orang-orang yang baru beberapa jam lalu masih memandangnya rendah. Hari ini, 12 Maret 2026, adalah hari kebesarannya. Setelah bertahun-tahun berjuang dari posisi staf administrasi, naik perlahan ke manajer, lalu kepala divisi, akhirnya Tian resmi dilantik sebagai Direktur Utama PT Karya Mandiri. Aku melihatnya dari kejauhan. Jas navy mahal yang aku setrika sendiri pagi ini, dasi sutra biru yang aku pilihkan untuknya 3 tahun lalu di hari pernikahan kami, sepatu kulit mengkilap yang aku semir setiap malam tanpa dia tahu. Dia tampak gagah. Tampak seperti pria yang pantas memimpin perusahaan besar. Tapi ada yang berubah dari sorot matanya. Sesuatu yang asing. Sesuatu yang membuat dadaku terasa sesak sejak pertama kali dia melangkah masuk ke ruangan ini. "Selamat, Pak Tian," teriak seorang kolega dengan gelas sampahnya terangkat. "Hore untuk dirut baru," sambut yang lain. Tian tersenyum lebar, menangkupkan tangan, membungkuk hormat pada semua orang. Tapi matanya melayang ke arah pintu masuk, menunggu seseorang. Aku tahu. Aku sudah tahu sejak 3 minggu lalu ketika aku tanpa sengaja melihat chat di ponselnya yang tertinggal di meja dapur. "Besok aku ke kantor, Tian. Papa ingin bertemu denganmu." Nama pengirimnya, Arini. Aku tidak menangis waktu itu. Aku tidak menangis sekarang. Menangis adalah kemewahan yang tidak bisa aku nikmati karena aku bukan putri yang mereka kenal. Aku adalah putri yang menyembunyikan identitasnya selama 3 tahun, pura-pura menjadi gadis sederhana dari keluarga guru pensiunan, menikahi Tian karena cinta, bukan karena harta. "Putri," suara Tian memanggilku dari tengah keramaian. Aku tersenyum kecil dan berjalan menghampirinya. Sepanjang perjalanan, aku merasakan tatapan kolega-kolega barunya, tatapan yang jelas mengatakan, "Istri siapa ini?" Mengamati batik katunku yang murah, rambutku yang hanya diikat kuncir kuda, sepatu flat usang yang sudah kupakai sejak sebelum menikah. Tian menggenggam tanganku, tapi genggamannya terasa kaku. "Ini istriku, Putri," perkenalkannya dengan nada yang terdengar dipaksakan. "Oh, istri Pak Tian ternyata? Ya ampun, gaya busananya. Kok sederhana amat sih?" Aku mendengar bisikan-bisikan itu. Tian pasti juga mendengarnya. Wajahnya memerah, tapi dia tidak membelaku. Dia hanya tersenyum canggung dan segera menarik tangannya dari genggamanku, seolah aku adalah benda memalukan yang sedang dipamerkan. "Putri, tolong ambilkan minum untuk teman-temanku," katanya cepat. "Di meja belakang sana." Aku mengangguk patuh. Aku sudah terbiasa. Selama 3 tahun, aku menjadi istri yang menurut, istri yang tidak banyak bicara, istri yang hanya diam di rumah dan mengurus semua kebutuhan Tian tanpa pernah mengeluh. Aku melakukannya karena aku mencintainya. Karena aku pikir dia mencintaiku apa adanya. Aku berbalik untuk mengambil minuman, dan pada saat itulah pintu ruang pesta terbuka lebar. Arini melangkah masuk. Aku berhenti bergerak. Gelas di tanganku hampir terjatuh. Arini mengenakan gaun merah menyala dari desainer terkenal. Aku mengenali potongannya karena aku memiliki gaun yang sama di lemari rumah ayahku, hanya saja warnanya biru laut. Rambutnya bergulung sempurna, makeup flawless, sepatu hak stiletto yang berbunyi klik-klik di lantai marmer. Di tangannya, sebuah tas kecil berkilauan dengan logo LV yang mengilap. Di lehernya, kalung emas berlian yang aku yakin palsu. "Arini," seru seseorang dari kerumunan. "Kau datang?" Arini tersenyum manis, melambai pada semua orang, dan berjalan langsung menuju Tian. Aku melihat bagaimana Tian tersipu, bagaimana matanya berbinar, bagaimana dia dengan cepat melepaskan jaketnya, yang aku setrika, dan menyampirkannya ke kursi hanya untuk menyambut Arini dengan tangan terbuka. "Kau datang," kata Tian pelan, tapi aku bisa mendengarnya karena aku terbiasa mendengarkan suara itu setiap malam. "Aku pikir kau tidak jadi datang." "Untukmu, aku pasti datang, Tian," sahut Arini sambil menepuk dada Tian. "Aku sudah bilang pada ayah. Beliau sangat bangga padamu. Kata beliau, kau pantas menjadi dirut dan suatu hari kau akan lebih tinggi lagi." Tian tersenyum seperti anak kecil yang mendapat permen. "Benarkah? Ayahmu bilang begitu? Apa aku pernah bohong?" Arini mengedipkan mata. Aku tertawa kecil dalam hati. "Ah, Arini, kau bahkan tidak tahu cara mengedip yang benar. Gadis-gadis dari kalangan elit tidak mengedip seperti itu. Mereka lebih halus, lebih elegan." Arini belajar menjadi anak pejabat,
dari tontonan sinetron, dan dia tidak menyadari bahwa aku, Putri, gadis berpakaian batik murahan ini, adalah anak pejabat sejati yang tumbuh di antara mereka. Aku kembali ke meja minuman, menuangkan air lemon ke dalam gelas kristal. Tanganku sedikit gemetar. Bukan karena sedih. Aku sudah melewati masa sedih 3 minggu lalu saat pertama kali melihat chat itu. Aku gemetar karena marah. Marah pada Tian yang begitu mudah tergoda, marah pada Arini yang begitu lancang berpura-pura, dan marah pada diriku sendiri yang sudah terlalu lama pura-pura lemah. Tapi aku tidak menunjukkan apapun. Aku mengambil gelas minuman dan berjalan mendekati mereka. "Mas, minumnya?" kataku dengan suara lembut. Tian menoleh, dan untuk sesaat ada kilatan rasa bersalah di matanya. Tapi itu hanya sesaat. Dia segera mengambil gelas itu tanpa berkata terima kasih, lalu kembali fokus pada Arini. Arini menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan menghina. "Oh, ini istri Tian ya?" katanya dengan nada merendahkan. "Aduh, maaf, aku tidak mengenali. Kau terlihat, sangat berbeda dengan Tian." Aku tersenyum. Kami memang berbeda, tapi cinta tidak melihat perbedaan, kan? Arini tertawa kecil. "Cinta? Hei, Tian, istri kau lucu sekali. Masih percaya cinta seperti di sinetron." Tian ikut tertawa. Tertawa bersama Arini. Menertawakanku. "Putri memang agak ketinggalan zaman," kata Tian pelan. "Tapi dia baik, kok." "Baik," kata itu. Selalu kata itu. Bukan cantik, bukan pintar, bukan hebat. Baik. Seperti anjing peliharaan yang setia. Aku menahan napas. "Mas, aku mau pulang duluan," kataku tiba-tiba. Kepalaku sedikit pusing. Tian mengangguk tanpa memandangku. "Ya sudah, hati-hati. Aku masih ada urusan." Aku meninggalkan ruangan dengan langkah tenang. Tapi sebelum pintu tertutup, aku mendengar Tian berkata pada Arini, "Aku sudah mulai bosan dengan hidup sederhana, Arini. Aku butuh perubahan." Aku tersenyum getir. "Perubahan? Ya. Baiklah, Mas. Kau akan mendapatkan perubahan yang tidak pernah kau duga." Sepanjang perjalanan pulang dengan taksi, karena Tian melarangku mengemudi mobilnya, aku menatap lampu-lampu kota yang berpendar. 3 tahun. 3 tahun aku mencintai pria ini. 3 tahun aku berpura-pura miskin untuk melihat apakah dia benar-benar mencintaiku. Dan hari ini, di pesta kebesarannya, dia menunjukkan warna aslinya. Aku meraih ponselku. Menekan nomor yang sudah aku hafal di luar kepala. "Halo, Pak." "Putri?" Suara ayahku di ujung telepon terdengar cemas. "Ada apa, Nah? Suaramu aneh." "Aku baik-baik saja, Pak," kataku pelan. "Tapi Pak, besok aku mungkin pulang. Untuk waktu yang tidak ditentukan." Ayahku diam sejenak. Lalu dia berkata, "Apakah Tian menyakitimu?" "Belum, Pak." Aku tersenyum di dalam taksi. Tapi dia sedang dalam perjalanan untuk menyakiti dirinya sendiri. Dan aku akan membiarkannya. Ayahku menghela napas panjang. "Sudah kubilang dari dulu, Nak. Orang-orang dari kalangan bawah itu." "Pak," potongku halus. "Kita dulu juga dari kalangan bawah." Aku tidak mau mendengar kata-kata seperti itu. Ayahku terdiam lagi. Lalu dia tertawa kecil. "Kau memang anakku. Baiklah. Aku tunggu kau pulang. Siapkan apapun yang kau butuhkan." "Terima kasih, Pak. Aku mencintaimu." "Papa juga mencintaimu, Putri. Hati-hati." Aku menutup telepon dan menatap keluar jendela. Taksi melaju melewati gedung-gedung megah yang sebagian besar adalah milik ayahku, atau setidaknya di bawah pengawasannya. Aku tumbuh di antara gedung-gedung ini, di antara kekuasaan dan kemewahan yang tidak pernah aku pamerkan. Dan sekarang, Tian menginginkan anak pejabat, Arini mengaku anak pejabat. Aku tertawa kecil di dalam taksi. Sopir taksi menatapku aneh di kaca spion. "Tidak apa, Pak. Aku hanya tertawa karena besok, dunia Tian akan berubah. Dan dia tidak akan pernah melihatnya datang." Saat taksi berhenti di depan rumah kontrakan sederhana yang kami tinggali, aku membayar ongkos dan melangkah masuk ke halaman kecil. Di dalam, masih ada foto pernikahan kami tergantung di dinding. Mas Tian tersenyum di foto itu, memegang tanganku dengan penuh cinta. Aku menatap foto itu lama. Lalu aku berbisik pelan. "Besok, Mas. Besok kau akan tahu siapa aku sebenarnya." Aku merebahkan diri di sofa yang empuk,
memejamkan mata, dan menunggu. Malam ini, Tian masih berpesta. Malam ini, Tian masih bahagia dengan Arini. Tapi besok pagi, semuanya akan berbeda. Aku sudah siap. Malam itu, aku tidak tidur. Aku berbaring di ranjang yang terlalu sepi, memandang langit-langit rumah kontrakan yang retak di beberapa bagian, mendengar jam dinding berdetak perlahan menandai setiap detik yang berlalu. Mas Tian belum pulang. Pukul 1 dini hari, pukul 2, pukul 3, aku masih terjaga, menunggu pintu terbuka, menunggu suara langkahnya yang biasa aku kenali sejak 3 tahun lalu. Dia pulang pukul 4 pagi. Aku mendengar suara mobil berhenti di depan rumah, pintu terbuka dan tertutup, lalu langkah-langkah berat mendekati kamar. Aku memejamkan mata, berpura-pura tidur. Mas Tian tidak menyalakan lampu. Dia melepas jaketnya, aku mendengar suara kain jatuh di lantai. Lalu dia merebahkan diri di sisi ranjang yang kosong. Aku mencium bau parfum Arini yang melekat di tubuhnya. Wewangian mawar murahan yang sangat kontras dengan wewangian lili yang biasa aku pakai. Wewangian yang dibuat khusus oleh peracik parfum langganan ayahku di Paris. Aku tidak menangis. Aku hanya menggigit bibirku keras-keras di balik gelapnya malam, menahan semua kata yang ingin meledak dari dadaku. Keesokan paginya, aku bangun lebih dulu. Aku memasak sarapan seperti biasa, nasi goreng kesukaan Tian, telur mata sapi dengan kuning telur yang masih setengah cair, dan segelas jus jeruk perasan. Aku meletakkan semua di meja makan dengan rapi. Lalu aku duduk menunggu. Mas Tian turun pukul 8. Wajahnya kusut, matanya sembab, bau alkohol masih menyengat dari mulutnya. Aku tersenyum padanya seperti biasa. Selamat pagi, sayang. Aku buat sarapan. Mas Tian tidak membalas senyumku. Dia duduk di kursi, menatap nasi goreng di hadapannya tanpa nafsu makan. Jarinya mengetuk-ngetuk meja dengan gelisah. Keheningan yang panjang menyelimuti ruangan. Putri, katanya akhirnya, suaranya serak. Iya, Mas. Kita perlu bicara. Aku meletakkan sendokku pelan. Jantungku berdegup lebih kencang, tapi wajahku tetap tenang. Bicara tentang apa? Mas Tian menghela napas panjang. Dia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, lalu menatapku dengan tatapan yang, aku tidak pernah menyangka akan melihatnya. Tatapan penuh jijik. Ya, jijik. Seperti aku adalah benda kotor yang tidak layak berada di hadapannya. Putri, aku sudah 3 tahun menikah denganmu, katanya pelan. Dan aku sudah lelah. Lelah? Lelah hidup sederhana. Lelah melihat teman-temanku naik ke posisi yang lebih tinggi karena mereka punya istri dari keluarga berduit. Suaranya mulai meninggi. Kau tahu, temanku Budi? Dia sekarang jadi direktur di perusahaan minyak karena menikahi anak pengusaha. Temanku Anwar? Dia dapat proyek besar karena mertuanya anggota dewan. Dan aku menikahi kau. Gadis dari keluarga guru pensiunan yang bahkan tidak punya rumah sendiri. Aku menahan napas. Mas, kita bahagiakan selama ini? Aku selalu mendukungmu. Mendukungku? Apa artinya dukunganmu, Putri? Mas Tian membentak. Kau hanya diam di rumah. Masak, bersih-bersih. Apa itu dukungan? Aku butuh koneksi. Aku butuh orang-orang penting yang bisa membawa karirku lebih tinggi. Aku butuh istri yang setara secara sosial, bukan cuma pembantu yang bisa masak. Kata-kata itu seperti cambuk di wajahku. Tapi aku tetap duduk diam, menatapnya dengan mata yang tidak berkedip. Mas Tian berdiri dari kursinya. Dia berjalan ke jendela, membelakangiku, dan melanjutkan ucapannya dengan nada yang lebih kalem tapi lebih menusuk. Aku ingin istri yang setara, Putri. Istri yang bisa diajak ke acara-acara penting tanpa aku malu. Istri yang pakaiannya tidak membuat teman-temanku bertanya-tanya. Istri yang, kau tahu, ada di level yang sama denganku. Aku tersenyum pahit. Setara dengan dia? Padahal aku di level yang jauh lebih tinggi, tapi dia tidak tahu. Lalu, Mas? Tanyaku pelan. Kau sudah punya calon penggantiku? Mas Tian berbalik. Tatapannya tajam. Arini. Aku mengangguk pelan. Arini, yang semalam datang ke pestamu. Dia anak pejabat, Putri. Ayahnya pengusaha properti terkenal. Dia punya koneksi kemana-mana. Dia bisa membawaku ke puncak. Mas Tian berjalan mendekatiku, lalu berlutut di depanku. Aku kira dia akan meminta maaf. Tapi dia justru menggenggam tanganku dengan erat dan berkata, aku minta cerai, Putri. Hari ini juga. Aku menatap tanganku yang digenggamnya.
Tangan yang sama yang 3 tahun lalu dia cium dan katakan akan dijaga selamanya. Sekarang tangan itu digenggam untuk memintaku pergi. Kau yakin, Mas? Tanyaku pelan. Kau yakin Arini itu anak pejabat? Mas Tian tertawa kecil. Apa maksudmu? Aku sudah melihat sendiri rumahnya, mobilnya, gaya hidupnya. Jelas dia dari keluarga berada. Aku tidak membantah. Aku tidak mengatakan apapun tentang rekaman yang aku simpan di ponselku. Rekaman percakapan Arini dengan ayahnya yang sesungguhnya, sopir pribadi ayahku. Aku tidak mengatakan apapun tentang semua tanda-tanda kepalsuan yang aku lihat. Aku hanya tersenyum. Baiklah, Mas. Kalau itu keputusanmu, aku tidak akan menahan. Mata Mas Tian berbinar lega. Kau setuju? Kau tidak akan merepotkan? Aku tidak akan merepotkan, kataku pelan. Tapi ada satu permintaan kecil. Apa? Jangan menikahi Arini dulu. Tunggu seminggu. Biarkan aku melihat sendiri bahwa dia benar-benar anak pejabat. Mas Tian mengerutkan kening. Apa maksudmu? Aku hanya ingin memastikan, kataku tenang. Aku berhak, kan? Sebagai istri yang akan diceraikan. Mas Tian menghela napas, lalu mengangguk. Baik. Seminggu. Tapi setelah itu, kau harus pergi. Tentu, Mas. Setelah seminggu, aku akan pergi dengan senang hati. Aku melihat Mas Tian berjalan pergi dengan langkah ringan, seolah beban besar telah terangkat dari pundaknya. Dia tidak melihat senyumku yang perlahan melebar. Seminggu, Tian. Seminggu aku akan membiarkanmu dan Arini menikmati kebohongan kalian. Lalu pada hari ke-7, aku akan datang dengan semua bukti. Aku akan tertawa di hadapan kalian. Dan kalian akan tahu siapa aku sebenarnya. Malam itu, aku menelepon ayahku lagi. Pak, aku butuh akses ke semua data perusahaan Tian. Untuk apa, Nak? Aku hanya ingin menyimpan cadangan. Untuk berjaga-jaga. Ayahku diam sejenak. Kau akan menghancurkannya? Aku tidak akan menghancurkan, Pak. Aku hanya akan menunjukkan padanya siapa yang berkuasa. Aku tersenyum sendirian di kamar. Lalu aku akan pergi. Kau yakin dengan semua ini, Putri? Aku menghela napas. Aku sudah 3 tahun berpura-pura miskin, Pak. Aku sudah lelah. Aku perlu mengakhiri semua ini dengan caraku sendiri. Ayahku tertawa kecil. Kau memang anakku. Baiklah. Semua data akan dikirimkan padamu besok. Terima kasih, Pak. Aku menutup telepon dan memandang foto pernikahanku di dinding. Mas Tian, aku akan merindukanmu. Tapi yang aku rindukan adalah pria yang dulu, bukan pria yang sekarang. Pria yang sekarang hanya pantas mendapatkan kejatuhan. Dan aku akan menjadi saksi pertama kejatuhannya. Seminggu yang Mas Tian minta ternyata berubah menjadi medan perang diam-diam di rumahku sendiri. Arini datang hampir setiap hari, dengan dalih, membantu Tian mengurus pesta pernikahan mereka yang akan datang. Aku hanya tersenyum setiap kali melihatnya melangkah masuk, membawa tas branded yang aku tahu persis palsu karena aku memiliki koleksi aslinya di lemari rumah ayahku. Hari pertama, Arini datang dengan gaun bunga-bunga yang terlalu ramai. Dia duduk di sofa ruang tamu dengan gaya yang dia pikir elegan, kaki disilangkan, kepala mendongak, tangan memegang gelas teh dengan jari kelingking yang sedikit terangkat. Aku hampir tertawa melihatnya. Gadis-gadis dari kalangan elit sejati tidak minum teh dengan jari kelingking terangkat. Itu hanya stereotip murahan yang dia pelajari dari film. Rumahmu kecil sekali, kata Arini sambil memandang sekeliling. Aku tidak bayangkan Tian tinggal di tempat seperti ini. Dia memilihnya sendiri, jawabku tenang. Aku hanya mengikuti. Arini mendengus. Kau pasti sangat beruntung bisa menikah dengan Tian. Pria sekelas dia seharusnya dapat yang lebih baik. Apa maksudmu? Tanyaku pura-pura bodoh. Arini tersenyum sinis. Maksudku, kau tahu sendiri, kan? Tian sekarang dirut. Dia butuh pendamping yang pantas. Bukan perempuan kampung yang hanya bisa masak. Aku mengangguk-angguk. Kau benar. Tian butuh seseorang yang setara. Dan akulah itu, sahut Arini cepat. Ayahku pengusaha properti. Aku punya banyak koneksi. Aku bisa membawa Tian ke puncak. Benarkah? Aku menatap Arini dalam-dalam. Kalau ayahmu pengusaha properti, properti apa yang dia kelola? Arini sedikit tersentak. Properti banyak. Rumah-rumah mewah di Jakarta Selatan. Aku tidak hafal semuanya.
Tapi kau pasti tahu nama perusahaannya, kan? Arini terdiam. Matanya bergerak gelisah. Lalu dia berkata cepat, PT Bintang Jaya Properti. Aku tersenyum. PT Bintang Jaya Properti adalah perusahaan fiktif yang sering dipakai penipu untuk mengelabui korban. Aku sudah memeriksanya seminggu lalu. Tidak ada perusahaan dengan nama itu di database Kementerian Hukum dan HAM. Oh, PT Bintang Jaya? Wah, aku kenal tuh. Kataku pura-pura antusias. Kantornya di mana? Di Kuningan. Gedung Mega. Aku mengangguk. Gedung Mega di Kuningan memang ada, tapi tidak ada PT Bintang Jaya di sana. Arini baru saja tertangkap basah oleh kebohongannya sendiri, dan dia tidak menyadarinya. Hari kedua, Arini datang dengan membawa foto-foto. Dia memajangnya di meja ruang tamu, foto dirinya dengan seorang pria parubaya yang katanya adalah ayahnya. Aku melihat foto itu dan aku langsung mengenali pria itu. Pak Slamet, sopir pribadi ayahku selama 20 tahun. Pria yang setiap pagi mengantarku ke sekolah, setiap sore menjemputku dari les piano, dan setiap malam memastikan pintu rumah terkunci sebelum dia pulang. Papaku, kata Arini bangga. Lihat, dia sering foto di acara-acara resmi. Aku menahan tawa. Foto itu diambil di halaman rumahku, rumah ayahku. Pak Slamet sedang berdiri di samping mobil mewah milik ayahku dengan latar belakang taman yang aku tanami sendiri. Tapi Arini memotong bagian rumah ayahku dari foto, menyisakan hanya mobil dan ayahnya. Dia mengeditnya dengan buruk. Aku bisa melihat tepi foto yang tidak rata di dekat bahu Pak Slamet. Papamu keren sekali, kataku pelan. Dia pasti sangat bangga padamu. Aku anak satu-satunya, sahut Arini. Semua warisan papa untukku. Jadi setelah menikah, Tian akan mendapatkan segalanya. Aku tersenyum. Warisan. Pak Slamet tidak punya warisan apapun selain tabungan pensiunnya yang pas-pasan. Aku tahu karena ayahku memberinya gaji yang layak, tapi tidak cukup untuk membeli satu pun tas branded yang Arini bawa. Hari ketiga, Arini datang dengan membawa perhiasan. Kalung emas berlian, cincin batu rubi, anting mutiara, semuanya terlihat berkilau. Dia memakainya sekaligus, seperti pohon Natal berjalan. Ini hadiah dari papaku untuk ulang tahunku yang lalu, katanya sambil memamerkan kalungnya. Berapa harganya? Jutaan, tentu saja. Aku mendekat dan melihat kalung itu. Aku tertawa kecil dalam hati. Berlian di kalung itu ternyata adalah zirkon, batu sintetis yang hanya 1/1000 harga berlian asli. Aku tahu karena aku punya sertifikat GIA untuk semua perhiasanku di rumah. Cincin rubinya, itu kaca merah. Anting mutiaranya, plastik berlapis mutiara. Indah sekali, kataku dengan wajah kagum pura-pura. Kau pasti sangat berbahagia. Tentu saja, sahut Arini dengan sombong. Aku terbiasa dengan hal-hal mewah. Tidak seperti kau. Aku hanya tersenyum. Tidak seperti aku, anakku, perhiasan yang kau pakai itu bahkan tidak cukup untuk membeli satu stik es krim di mal mewah. Hari keempat, aku mulai merekam semuanya. Setiap kata Arini, setiap kebohongan yang keluar dari mulutnya, setiap gerak-geriknya yang tidak elegan, aku rekam dengan ponselku yang diam-diam aku letakkan di rak buku. Aku juga merekam percakapan di dapur. Suatu malam, ketika Mas Tian sedang tidak di rumah, Arini menelepon seseorang dengan suara rendah. Aku diam-diam mendekati dapur dan mendengar semuanya. Pak, aku butuh uang lagi. Tian sudah setuju menikahiku, tapi aku perlu biaya untuk persiapan. Aku mengenali suara di ujung telepon. Suara Pak Slamet, sopir ayahku. Arini, berhentilah. Kau sudah terlalu jauh. Aku tidak peduli, Pak. Aku ingin hidup mewah. Aku sudah bosan hidup sebagai anak sopir. Kau? Aku tidak mau mendengar ceramah. Kirim uang 20 juta besok, Pak. Kalau tidak, aku akan bilang pada semua orang kalau kau tidak pernah memberiku nafkah. Terdengar suara isak tangis di ujung telepon. Suara Pak Slamet yang hancur. Dan aku, di balik dinding dapur, menggigit bibirku untuk menahan amarah. Aku merekam semua percakapan itu. Semua. Hari kelima, Arini semakin berani. Dia mulai menyentuh barang-barangku, foto pernikahanku dengan Tian, hadiah-hadiah kecil yang aku simpan di rak, bahkan buku harianku. Suatu kali aku melihat dia membuka-buka lemari pakaianku dan tertawa melihat isinya. Baju-baju murahan, katanya pada Tian ketika Tian pulang. Lihat, Tian, ini yang dimiliki istrimu.
tidak ada satupun barang mahal. Tian menggeleng-gelengkan kepala. Aku sudah bilang, dia dari keluarga sederhana. Syukurlah kau akan menceraikannya, sahut Arini sambil memeluk Tian. Kau pantas mendapat yang lebih baik. Aku melihat mereka dari balik pintu kamar. Aku melihat bagaimana Tian memeluk Arini balik, bagaimana mereka tertawa bersama, bagaimana mereka merencanakan masa depan mereka. Aku tidak marah. Aku hanya tersenyum. Aku tahu, dalam 2 hari lagi, semua ini akan berakhir. Arini akan jatuh dari singgasananya yang palsu. Tian akan menyadari kebodohannya. Dan aku akan tertawa. Tertawa untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Hari ke-6 tiba dengan langit yang mendung. Aku bangun pagi-pagi seperti biasa, memasak sarapan untuk Mas Tian, menyiapkan kopi hitam kesukaannya, dan merapikan kamar. Aku melakukannya dengan tenang, tanpa beban. Karena aku tahu ini adalah salah satu pagi terakhir aku berada di rumah ini sebagai istrinya. Mas Tian turun dengan wajah tegang. Dia tidak menyentuh sarapannya. Dia hanya duduk di kursi dengan surat di tangannya, surat cerai yang sudah dia siapkan sejak minggu lalu. Aku melihat amplop coklat itu dan tersenyum kecil. Putri, katanya tanpa basa-basi. Hari ini hari ke-6. Besok kau akan pergi. Aku ingat, Tian. Tapi aku tidak bisa menunggu sampai besok. Mas Tian melempar surat itu ke meja di depanku. Aku ingin kau pergi hari ini. Sekarang. Aku mengangkat alis. Hari ini? Tapi kita sudah sepakat seminggu. Seminggu terlalu lama. Suara Mas Tian dingin. Arini tidak nyaman dengan kehadiranmu di rumah ini. Dia ingin segera pindah. Jadi kau harus pergi sekarang. Aku menatap surat cerai di hadapanku. Tanganku tidak gemetar saat aku mengambilnya dan membacanya dengan teliti. Semua tertulis dengan rapi, alasan perceraian, pembagian harta yang tidak ada karena kami tidak punya apa-apa, dan pernyataan bahwa aku setuju untuk pergi tanpa tuntutan. Kau sudah menyiapkan ini dengan baik, kataku pelan. Sepertinya kau sudah merencanakan ini sejak lama. Mas Tian tidak menjawab. Dia hanya berdiri dan berjalan ke pintu. Beberapa saat kemudian, dia kembali dengan membawa koper kecil, kopermu, dan melemparkannya ke lantai di hadapanku. Ini semua yang bisa kau bawa, katanya. Aku tidak mau kau mengambil barang-barang rumah. Semua itu milikku. Aku yang membelinya. Aku menatap koper tua itu. Koper yang aku bawa saat pertama kali menikah 3 tahun lalu, berisi beberapa helai pakaian dan foto-foto keluarga. Tidak ada yang berharga secara materi. Tapi di dalamnya, ada sesuatu yang lebih berharga. Kenangan tentang cinta yang dulu. Tian, kataku pelan. Kau tidak ingin tahu siapa aku sebenarnya. Mas Tian tertawa dingin. Aku tahu siapa kau. Putri, gadis kampung dari keluarga miskin yang beruntung bisa menikah denganku. Itu siapa kau? Benarkah? Apa maksudmu? Aku hendak membuka mulut untuk mengatakan semuanya, tapi pintu depan terbuka dengan keras. Arini melangkah masuk dengan gaun merahnya, wajahnya bersinar penuh kemenangan. Tian, apa sudah selesai? Teriaknya dari pintu. Aku sudah pesan catering untuk makan malam perayaan perceraian kalian. Aku menatap Arini. Arini menatapku dengan senyum sinis. Dia berjalan mendekat, kakinya berdecit di lantai kayu, dan tanpa basa-basi dia menginjak foto pernikahanku yang ada di meja, foto yang seharusnya aku bawa, tapi Mas Tian melarangnya. Krak! Bingkai kaca itu pecah di bawah sepatu hak tinggi Arini. Wajahku dan Mas Tian yang tersenyum di foto itu hancur berantakan. Maaf, kata Arini sambil tersenyum. Tidak sengaja. Mas Tian tidak berkata apa-apa. Dia hanya memandang foto yang hancur dengan ekspresi datar. Seolah foto itu tidak berarti apa-apa baginya. Aku mengambil napas dalam-dalam. Baiklah, kataku pelan. Aku akan pergi. Aku berdiri, meraih koper tuaku, dan berjalan menuju pintu. Tapi sebelum langkah keluar, aku berbalik. Aku menatap Mas Tian dan Arini yang berdiri berdekatan, tangan mereka saling menggenggam, wajah mereka penuh kemenangan. Aku hanya ingin mengatakan satu hal, kataku. Kalian berdua, terutama kau, Tian. Kau membuat keputusan besar hari ini. Dan aku harap kau siap dengan konsekuensinya. Mas Tian mendengus. Apa konsekuensi? Aku bebas darimu? Itu konsekuensi terbaik dalam hidupku. Arini tertawa. Pergilah, dasar perempuan miskin. Pergilah sebelum aku minta Tian memanggil satpam. Aku tersenyum.
Lalu dengan pelan, aku mengeluarkan ponselku. Kau tahu, Tian, kataku pelan. Aku sudah merekam setiap perkataan Arini selama seminggu terakhir. Setiap kebohongan, setiap kepalsuan. Termasuk percakapan teleponnya dengan ayahnya, sopir pribadi ayahku, kemarin malam. Wajah Arini berubah pucat. Apa? Aku juga sudah mengumpulkan bukti bahwa rumah mewah yang kau tunjukkan pada Tian adalah rumah kontrakan keluarga papanku. Aku sudah meminta paman untuk mengakhiri kontrak sewa. Mas Tian menatapku dengan mata membelalak. Apa maksudmu? Aku tertawa kecil. Tunggu saja, Tian. Besok, kau akan tahu semuanya. Tapi sekarang, aku menekan tombol di ponselku. Aku akan pergi. Selamat menikmati kebahagiaan kalian. Aku melangkah keluar rumah. Di belakangku, aku mendengar Arini berteriak histeris dan Mas Tian yang mulai bertanya-tanya dengan suara panik. Aku tidak menoleh. Aku berjalan menuju jalan raya, menunggu taksi, dan saat taksi berhenti di depanku, aku membuka pintu dan duduk dengan tenang. Kemana, Nona? Tanya sopir taksi. Aku tersenyum. Ke kompleks Pesona Residence, Pak. Jalan Pahlawan nomor 1. Sopir taksi menoleh dengan mata membelalak. Itu kompleks paling elit di kota, Nona. Kau yakin? Aku yakin, Pak. Aku menyandarkan kepala di jok mobil. Aku pulang ke rumah. Taksi melaju meninggalkan rumah kontrakan itu. Di jendela belakang, aku melihat Mas Tian berlari keluar dengan wajah panik, meneriakkan namaku. Tapi aku sudah terlalu jauh. Aku meraih ponselku dan mengirim pesan singkat ke ayahku. Pak, aku pulang sekarang. Tolong siapkan tim pengacara. Besok pagi, ada 2 orang yang akan jatuh. Balasan ayahku datang dalam hitungan detik. Siap, nak. Rumahmu sudah menunggumu. Papamu bangga padamu. Aku menutup ponsel dan menatap langit di luar jendela. Langit yang tadinya mendung mulai cerah, matahari muncul dari balik awan-awan kelabu. Aku tersenyum. Besok, semuanya akan berbeda. Dan aku tidak sabar melihat wajah mereka ketika kebenaran terungkap. Taksi berhenti di depan gerbang megah Pesona Residence. 2 satpam berseragam rapi segera menghampiri, tapi satu tatapan dariku membuat mereka langsung membungkuk hormat. Mereka mengenaliku. Aku Putri Setiawati, putri satu-satunya pemilik kompleks ini. Aku tumbuh besar di antara taman-taman hijau dan patung-patung marmer yang menghiasi setiap sudut perumahan elit ini. Ayo, Mbak Putri, kami antar ke rumah, kata salah satu satpam dengan sopan. Aku menggeleng. Tidak usah. Aku tahu jalan pulang. Aku melangkahkan kaki melewati jalan setapak berbatu alam yang mengarah ke rumahku. Rumah ayahku. Sebuah istana bergaya kolonial dengan 6 kamar tidur, 8 kamar mandi, kolam renang sepanjang 20 meter, dan taman belakang yang membentang seluas lapangan sepak bola. Aku tidak pernah membanggakannya, bahkan pada Mas Tian. Selama 3 tahun, aku menyembunyikan semua ini di balik senyum sederhana dan baju batik lusuh. Pintu utama terbuka sebelum aku sempat mengetuk. Ayahku berdiri di ambang pintu dengan tangan terbuka, matanya berkaca-kaca melihatku. Aku berlari ke pelukannya. Aku menangis untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, tangisan yang tertahan selama berbulan-bulan, selama bertahun-tahun pura-pura kuat di hadapan Mas Tian. Sudah, nak, kau pulang, bisik ayahku. Kau sudah pulang. Aku menangis di bahu ayahku selama beberapa menit. Semua luka, semua sakit hati, semua pengusiran yang memalukan, kutumpahkan semua di sana. Ayahku hanya memelukku erat, membelai rambutku seperti saat aku masih kecil. Ketika tangisanku reda, dia menarikku masuk ke dalam rumah yang hangat. Di ruang tamu utama, ibu sudah menunggu dengan segelas teh jahe hangat, minuman favoritku sejak kecil. Aku duduk di sofa empuk yang sama yang biasa aku gunakan untuk membaca buku di masa remaja, dan untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, aku merasa seperti diriku sendiri. Nak, kata ayahku setelah aku meneguk teh. Ceritakan semuanya. Dari awal. Aku mengambil napas panjang, lalu menceritakan semuanya. Bagaimana Mas Tian mengusirku tanpa belas kasihan di hari ke-6, bagaimana Arini menginjak foto pernikahanku, bagaimana mereka berdua tertawa di hadapanku. Aku menceritakan semua kebohongan Arini, semua kepalsuan yang aku rekam, semua bukti yang aku kumpulkan. Ayahku mendengarkan dengan seksama, wajahnya semakin keras seiring cerita demi cerita. Ibuku menggenggam tanganku erat, matanya berkaca-kaca.
Anak kurang ajar, geram ayahku. Berani-beraninya dia memperlakukan anakku seperti itu. Aku tersenyum pahit. Dia tidak tahu siapa aku, Pak. Aku sendiri yang memilih pura-pura miskin. Tapi itu bukan alasan untuk mengusirmu dengan cara seperti itu. Ayahku membanting tinjunya di meja. Aku bisa hancurkan dia sekarang juga. Satu telepon, karirnya lenyap. Tunggu, Pak. Aku mengangkat tangan. Aku tidak ingin kau menghancurkannya secara langsung. Aku ingin dia jatuh dengan caranya sendiri. Aku ingin dia menyadari kebodohannya dan melihat siapa aku sebenarnya tanpa intervensi langsung darimu. Ayahku mengerutkan kening. Maksudmu? Aku mau mendatanginya besok, Pak. Di kantornya. Dengan semua bukti yang aku kumpulkan. Aku mau melihat wajahnya saat dia tahu bahwa Arini bukan anak pejabat, tapi anak sopirmu. Aku mau melihat ekspresinya saat dia tahu bahwa aku, Putri, istri yang dia tendang, adalah anakmu. Ayahku tersenyum. Kau memang anakku. Strategismu sungguh matang. Selama 3 tahun pura-pura lemah, aku belajar banyak, Pak. Aku meraih tablet yang ada di meja. Sekarang, tunjukkan padaku semua data tentang PT Karya Mandiri. Aku perlu tahu kelemahan Tian sebelum aku menghadapinya besok. Ayahku mengangguk dan membuka laptopnya. Dalam hitungan menit, aku sudah memiliki akses penuh ke semua data perusahaan tempat Mas Tian baru seminggu menjabat sebagai direktur utama. Aku melihat laporan keuangan, proyek-proyek yang sedang berjalan, kontrak-kontrak yang ditandatangani, dan, yang paling penting, beberapa pelanggaran kecil yang dilakukan Mas Tian selama dia masih menjadi kepala divisi. Ada beberapa transaksi mencurigakan di sini, kataku pelan. Dia menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Jumlahnya kecil, tapi cukup untuk memicu audit. Itu sudah kupelajari sejak lama, kata ayahku. Aku sengaja tidak menindaknya karena kau menikah dengannya. Aku tidak ingin kau menderita. Terima kasih, Pak. Aku menatap ayahku dengan penuh haru. Kau selalu melindungiku, bahkan tanpa aku tahu. Ayahku mengusap kepalaku. Kau anakku satu-satunya. Tidak ada yang berhak menyakitimu. Dan pria itu? Matanya menyipit. Dia akan menyesal seumur hidupnya telah mengusirmu. Malam itu, kami makan malam bersama sebagai keluarga untuk pertama kalinya setelah 3 tahun. Ibu memasak semua makanan favoritku. Rendang, sambal terong, dan puding kelapa yang selalu aku rindukan. Aku makan dengan lahap, merasa hangat dan aman di rumah yang seharusnya tidak pernah aku tinggalkan. Setelah makan malam, aku naik ke kamarku. Kamar yang sama sejak kecil, dengan semua benda kenangan, foto-foto lama, piala-piala yang aku menangkan, buku-buku yang aku kumpulkan. Aku duduk di tepi ranjang dan melihat foto keluargaku di meja. Aku tersenyum. Besok, aku akan kembali menjadi Putri Setiawati. Bukan putri gadis miskin yang diusir suami, tapi putri-putri pejabat yang bisa menggulingkan siapapun dalam sekejap. Aku meraih ponselku dan melihat galeri, rekaman-rekaman Arini, foto-foto rumah kontrakan, bukti-bukti kepalsuan yang aku kumpulkan. Semua sudah lengkap. Besok, aku akan memutar semuanya di depan Mas Tian. Di depan kolega-koleganya. Di depan semua orang yang meremehkanku. Aku merebahkan diri di ranjang empuku. Di rumah mewah ini, aku merasa lebih tenang daripada 3 tahun terakhir di rumah kontrakan yang sempit. Tapi yang lebih penting, aku merasa lebih kuat. Aku bukan lagi istri yang patuh dan diam. Aku adalah putri yang akan membalikkan segalanya. Ponselku berdering. Sebuah pesan dari nomor tidak dikenal. Putri, aku minta maaf. Tolong bicara denganku. Aku panik. Arini tidak seperti yang aku bayangkan. Aku mulai curiga. Bantu aku, Putri. Aku tersenyum membaca pesan itu. Mas Tian mulai menyadari. Tapi sudah terlambat. Aku tidak membalas. Aku hanya mematikan ponsel dan memejamkan mata. Besok semuanya akan berbeda. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan yang aneh. Bukan gugup, bukan takut, tapi semacam kegembiraan yang tertahan di dadaku. Aku berdiri di depan cermin kamarku yang berbingkai emas, menatap bayanganku sendiri. Untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, aku melihat diriku yang sebenarnya, Putri Setiawati, bukan putri istri sederhana yang tinggal di rumah kontrakan. Aku memilih gaun dari lemari khusus yang selama ini terkunci. Gaun sutra berwarna biru laut rancangan perancang ternama, dengan potongan elegan yang menonjolkan lekuk tubuhku tanpa terlihat berlebihan.
Aku memasangkan kalung berlian pemberian ayahku di ulang tahun yang lalu, berlian asli dengan sertifikat GIA yang nilainya mungkin setara dengan seluruh gaji Mastian selama setahun. Sepatu hak tinggi Christian Louboutin dengan sol merah khas melengkapi penampilanku. Rambutku aku tata dengan rapi oleh penata rambut pribadi yang kupanggil pagi-pagi. Aku menatap cermin dan tersenyum. Ini adalah aku yang sebenarnya. Ini adalah aku yang selama 3 tahun aku sembunyikan dari Mastian. Kau siap? Nah? Suara ayahku dari balik pintu. Aku membuka pintu dan melangkah keluar. Ayahku menatapku dengan mata berbinar. Kau sangat cantik. Seperti ibumu saat muda. Aku memeluk ayahku. Terima kasih, Pak. Aku berangkat sekarang. Kau tidak perlu pengawal? Tidak, Pak. Aku ingin melakukannya sendiri. Ini pertarunganku. Ayahku mengangguk bangga. Mobil sudah menunggu di depan. Pak Slamet yang akan mengantarmu. Aku mengangkat alis. Pak Slamet? Ayah Arini? Aku memintanya datang. Dia ingin meminta maaf padamu secara langsung. Ayahku menghela napas. Dia sangat malu dengan perbuatan anaknya. Aku mengangguk. Baiklah, aku akan bicara dengannya. Di garasi, mobil hitam mewah ayahku sudah menunggu. Pak Slamet berdiri di samping pintu dengan wajah pucat dan mata sembab. Sepertinya dia tidak tidur semalaman. Mbak Putri, sapaannya dengan suara bergetar. Saya sangat malu. Saya tidak pernah menyangka Arini bisa sejauh ini. Aku tersenyum padanya. Pak Slamet, kau tidak perlu malu. Kesalahan Arini adalah tanggung jawabnya sendiri, bukan milikmu. Tapi saya yang mengajarinya bekerja di lingkungan elit. Saya yang memperkenalkannya pada dunia yang membuatnya tergoda. Kau hanya ingin anakmu hidup lebih baik. Tidak ada yang salah dengan itu. Aku menepuk bahunya pelan. Sekarang, antar aku ke kantor PT Karya Mandiri. Ada 2 orang yang harus aku temui. Pak Slamet mengangguk dan membukakan pintu mobil untukku. Sepanjang perjalanan, aku melihat gedung-gedung tinggi yang mulai ramai dengan aktivitas pagi. Pukul 9, saat semua orang sudah mulai bekerja, aku akan tiba di kantor pusat PT Karya Mandiri. Aku akan menemui Mastian di kantornya yang baru. Aku akan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Mobil berhenti di depan gedung megah PT Karya Mandiri. Aku turun dengan anggun, dan beberapa orang di sekitar menoleh padaku. Tatapan mereka, tatapan kagum, iri, penasaran. Aku tersenyum kecil. Tidak ada yang mengenaliku sebagai Putri, istri sederhana yang biasanya memakai batik murah dan sepatu flat usang. Aku melangkah masuk ke lobi gedung. Resepsionis di depan langsung berdiri dengan sopan. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Aku ingin bertemu dengan direktur utama, kataku tenang. Mastian. Nama ibu? Putri, istri Mastian. Resepsionis itu terlihat bingung. Istri Pak Tian? Tapi, dia melihat pakaianku, perhiasanku, lalu dengan cepat mengubah ekspresinya. Baik, Bu, saya akan menghubungi sekretarisnya. Aku menunggu di ruang lobi dengan tenang. Beberapa karyawan melintas dan menatapku dengan penasaran. Aku tersenyum ramah pada mereka. Aku tahu, dalam beberapa jam, semua orang di perusahaan ini akan tahu siapa aku sebenarnya. Ayo, Mbak. Pak Tian sudah menunggu di ruang rapat utama, kata sekretaris dengan nada sopan. Aku mengikuti sekretaris itu menuju lift, naik ke lantai 12. Sepanjang perjalanan, aku mendengar bisikan-bisikan. Istri Pak Tian? Yang baru? Kok beda banget? Iya, katanya istrinya orang kampung biasa. Ini orangnya? Gaya banget, kayak artis. Aku tidak menggubris. Aku terus melangkah dengan kepala tegak. Saat pintu ruang rapat utama terbuka, aku melihat Mastian duduk di kursi kebesarannya dengan jas rapi. Di sampingnya, Arini berdiri dengan gaun merah, lagi-lagi gaun merah, dan senyum angkuh di wajahnya. Mastian menatapku dan matanya membelala. Putri, itu kau? Aku tersenyum. Selamat pagi, Tian. Kau kaget? Kau? Aku tidak pernah melihatmu seperti ini. Dia menatap dari ujung kepala sampai ujung kakiku. Kau menyembunyikan semua ini dariku. Kau tidak pernah bertanya, Tian? Aku berjalan mendekati meja rapat. Kau hanya menganggapku gadis kampung miskin. Arini tiba-tiba melangkah maju. Apa maksudmu datang ke sini? Tian sudah menceraikanmu. Kau tidak punya hak. Aku tertawa.
tertawa keras. Tertawa sampai semua karyawan yang ada di koridor berhenti dan menatap ke arah ruang rapat. "Apa yang lucu?" teriak Arini dengan wajah merah padam. Aku menatap Arini. Aku menatap wajahnya yang penuh make up tebal, gaun merahnya yang murahan, perhiasan palsu di leher dan tangannya. Aku tertawa lagi. "Kau tahu, Arini," kataku pelan setelah tawaku reda. "Aku sudah menahan tawa ini selama seminggu. Selama seminggu kau datang ke rumahku dengan pakaian bermerek palsu, perhiasan zirkon, dan cerita-cerita bohong tentang ayahmu. Apa maksudmu?" Arini mulai gemetar. "Ayahmu," kataku pelan. "Ayahmu adalah Pak Slamet, sopir pribadi ayahku. Dia sudah bekerja untuk keluargaku selama 20 tahun. Aku mengenalmu sejak kau masih kecil, Arini. Aku sering melihatmu bermain di halaman belakang rumahku saat ayahmu menunggu ibuku selesai berbelanja." Arini jatuh terduduk di kursi. Wajahnya pucat pasi. Apa?" Suara Mastian bergetar. "Putri, apa maksudmu?" "Ayahnya Arini sopir." "Ayahnya Arini adalah sopir pribadi ayahku," ulangku dengan tenang. "Dan rumah mewah yang dia tunjukkan padamu? Itu rumah kontrakan keluarga papanku. Aku sudah meminta pamanku mengakhiri kontrak sewa kemarin. Hari ini, rumah itu akan dikosongkan." Mastian menatap Arini dengan mata melotot. "Arini, ini benar? Kau berbohong padaku?" Arini mulai menangis. "Tian, aku hanya ingin kau mencintaiku." "Kau bilang anak pejabat," teriak Mastian. "Kau bilang ayahmu pengusaha properti." "Dia berbohong, Tian," kataku pelan. "Seperti dia berbohong tentang semua hal. Aku punya rekamannya." Aku mengeluarkan ponselku dan memutar rekaman percakapan Arini dengan ayahnya. Suara Pak Slamet yang hancur dan tangisan Arini yang meminta uang menggema di ruang rapat. "Kirim uang 20 juta besok, Pak. Kalau tidak, aku akan bilang semua orang kalau kau tidak pernah memberiku nafkah." Mastian memutih. "Arini, kau memeras ayahmu sendiri." Arini menangis terseduh-seduh. "Aku hanya ingin hidup mewah, Tian. Aku bosan jadi anak sopir. Aku bosan melihat Mbak Putri yang selalu mendapat semua yang dia mau. Aku ingin seperti dia." Aku berjalan mendekati Arini. Aku meraih kalung di lehernya dan melepasnya dengan pelan. "Zirkon," kataku pelan. "Nilai di bawah 1 juta." Aku melepas cincin di jarinya. "Kaca merah. Nilai di bawah 100.000." Aku melepas antingnya. "Mutiara plastik. Nilai di bawah 50.000." Arini semakin menangis histeris. Aku menatap Mastian yang berdiri membeku di kursinya. "Dan kau, Tian," kataku pelan. "Kau menikahi gadis kampung miskin yang ternyata adalah putri pejabat yang bisa menggulingkanmu kapan saja. Selama 3 tahun aku pura-pura miskin untuk menguji cintamu. Dan kau gagal." "Aku, Putri, aku tidak tahu." "Kau tidak tahu, Tian. Karena kau tidak pernah bertanya. Kau tidak pernah peduli. Kau hanya ingin istri yang bisa membawa karirmu naik, bukan istri yang mencintaimu." Aku menatap sekeliling ruangan. Beberapa karyawan sudah berkumpul di pintu, menonton dengan mata terbelalak. "Dengar, Tian," kataku pelan. "Ayahku adalah insinyur Setio Haryanto, kepala Badan Pengawas BUMN. Dan kau baru saja dilantik sebagai dirut seminggu lalu." Mastian jatuh berlutut. "Putri, jangan." "Maaf, Tian. Sudah terlambat." Aku mengeluarkan ponselku dan menekan tombol. "Halo, Pak Heru? Tolong siapkan tim audit untuk PT Karya Mandiri. Ada pelanggaran yang harus ditindaklanjuti." Aku menutup telepon dan menatap Mastian yang pucat pasi. Arini sudah pingsan di kursi. Aku tersenyum. "Ini baru awal, Tian. Selamat menikmati kejatuhanmu." Aku tidak menunggu untuk melihat reaksi Mastian setelah panggilan telepon itu. Aku berbalik dan melangkah keluar dari ruang rapat, meninggalkan dia yang berlutut di lantai dengan wajah pucat pasi dan Arini yang masih pingsan di kursi. Bisikan-bisikan karyawan yang berkumpul di koridor mengiringi langkahku, tapi aku tidak peduli. Aku sudah mengatakan apa yang harus kukatakan. Pak Slamet menunggu di lobi dengan wajah cemas. Begitu melihatku keluar dari lift, dia langsung menghampiri. "Mbak Putri, bagaimana? Arini?" "Aman, Pak Slamet." Aku tersenyum padanya. "Dia hanya pingsan. Tapi kau harus membawanya pulang. Dia butuh waktu untuk menyadari kesalahannya." Pak Slamet menunduk malu.
Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya sudah gagal mendidik anak sendiri. Kau tidak gagal, Pak. Aku menepuk bahunya. Arini yang memilih jalannya sendiri. Sekarang, bawalah dia pulang. Aku akan memastikan tidak ada tuntutan hukum terhadapnya, asalkan dia berhenti mengganggu hidupku. Pak Slamet mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak. Aku meninggalkan gedung PT Karya Mandiri dengan kepala tegak. Di luar, matahari bersinar cerah, seolah ikut merayakan kemenanganku. Aku duduk di mobil dan memejamkan mata sejenak. Semua sudah berjalan sesuai rencana. Tapi aku tahu, ini baru awal. Kehancuran Mas Tian belum benar-benar dimulai. 3 hari kemudian, aku terbangun dengan notifikasi ponsel yang membanjiri layar. Setelah meminum secangkir teh jahe buatan ibu, aku duduk di ruang keluarga dan mulai membaca semua pesan yang masuk. Ternyata, kejadian di ruang rapat itu sudah menyebar seperti virus. Media sosial ramai membicarakan skandal direktur utama baru yang ternyata menceraikan istrinya demi anak sopir. Berita itu menjadi trending topik dalam hitungan jam. Apa kabar, Nak? Ayahku duduk di sampingku, menyodorkan tablet yang menampilkan berita utama di salah satu portal online. Dirut PT Karya Mandiri terciduk skandal perceraian dan penipuan, istri ternyata putri pejabat pengawas BUMN. Aku membaca berita itu dengan tenang. Ada foto Mas Tian yang sedang turun dari mobil dengan wajah kusut. Ada foto Arini yang sedang ditutupi jaket saat keluar dari gedung. Ada juga fotoku sendiri, foto yang diambil saat aku meninggalkan ruang rapat, dengan gaun biru laut dan ekspresi tenang di wajahku. Itu foto yang bagus, kataku sambil tersenyum. Aku tidak menyangka ada yang memotret. Jurnalis selalu punya cara, kata ayahku. Tapi yang lebih penting, tim audit sudah mulai bekerja hari ini. Mereka menemukan beberapa pelanggaran yang cukup serius. Aku mengangkat alis. Serius? Dia menggunakan dana perusahaan untuk membeli hadiah untuk Arini. Jumlahnya tidak besar, mungkin sekitar 500 juta total. Tapi cukup untuk memicu pemeriksaan lebih lanjut. Aku menghela napas. 500 juta, bukan jumlah yang terlalu besar, tapi cukup untuk menghancurkan karir seseorang yang baru menjabat seminggu. Mas Tian pasti panik sekarang. Dan benar saja, pukul 10 pagi, ponselku berdering. Nama Mas Tian terpampang di layar. Aku membiarkannya berdering sampai berhenti. Kemudian dia menelepon lagi. Dan lagi. Setelah 5 kali panggilan tak terjawab, dia akhirnya mengirim pesan. Putri, tolong angkat telepon. Aku minta maaf. Aku bisa menjelaskan semuanya. Aku masih mencintaimu. Tolong beri aku kesempatan. Aku membaca pesan itu dan tertawa kecil. Masih mencintaiku? Dia baru saja mengusirku 6 hari lalu. Dia baru saja menginjak perasaanku dengan kaki dingin. Dan sekarang dia bilang masih mencintaiku? Aku tidak membalas. Seminggu kemudian, kehancuran Mas Tian semakin terlihat jelas. Surat pemecatan dari PT Karya Mandiri resmi dikeluarkan. Dia tidak lagi menjadi direktur utama. Bahkan, dia tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Semua perusahaan yang terkait dengan BUMN kini waspada terhadapnya. Reputasinya hancur dalam hitungan hari. Aku mendengar dari sumber-sumber terpercaya bahwa Mas Tian sudah diusir dari rumah kontrakan kami. Ternyata, kontrak rumah itu atas namaku. Aku yang membayarnya selama ini dengan uang tabungan pribadiku yang tidak pernah dia ketahui. Setelah aku pergi, pembayaran berhenti. Pemilik rumah meminta Mas Tian pergi dalam waktu 3 hari. Dia sekarang tinggal di penginapan murah di pinggiran kota. Aku mendapat kabar dari teman lama yang kebetulan melihatnya. Mas Tian terlihat lusuh, kumal, tidak seperti dirinya yang dulu. Putri, aku melihat Tian di stasiun kereta kemarin, kata temanku, Maya, saat kami bertemu di kafe. Dia terlihat seperti orang kehilangan segalanya. Aku hampir tidak mengenalinya. Aku menyesap kopiku dengan tenang. Dia memang kehilangan segalanya. Tidak kasihan? Aku menggeleng. Dia memilih jalan itu sendiri. Aku hanya membiarkannya menuai hasilnya. Sementara itu, Arini juga mengalami nasib yang tidak lebih baik. Aku mendengar dari Pak Slamet bahwa Arini sudah pindah ke kampung halaman mereka di Jawa Tengah, malu dengan semua pemberitaan. Rumah kontrakan mewah yang dia tunjukkan pada Mas Tian sudah dikosongkan. Semua barang mewahnya ternyata hasil pinjaman dari teman-temannya atau barang palsu yang dia beli dengan utang. Sekarang dia harus melunasi semua utangnya tanpa pekerjaan tetap.
Saya tidak tahu harus bagaimana, Mbak, kata Pak Slamet saat meneleponku minggu itu. Arini menangis setiap hari. Dia baru sadar apa yang sudah dia lakukan. Berikan waktu padanya, Pak, kataku. Kesalahan adalah guru yang paling keras. Dia akan belajar. Pak Slamet menangis di ujung telepon. Mbak Putri, saya minta maaf. Saya tidak perlu minta maaf lagi, Pak. Masalah sudah selesai. Fokuslah pada Arini. Bantu dia bangkit kembali. Pak Slamet mengucapkan terima kasih berkali-kali sebelum menutup telepon. Aku mematikan ponsel dan menatap langit sore yang mulai kemerahan. Semua sudah berjalan sesuai rencana. Mas Tian dan Arini sama-sama jatuh. Aku bisa saja menghancurkan mereka lebih parah. Bisa memenjarakan Mas Tian untuk pelanggaran keuangan, atau melaporkan Arini untuk penipuan. Tapi aku memilih tidak. Aku bukan mereka. Aku tidak ingin menjadi sekejam itu. 2 minggu kemudian. Pagi itu, saat aku sedang sarapan bersama ibu, seorang pengawal melaporkan bahwa ada 2 orang di gerbang depan yang meminta bertemu denganku. Aku tidak perlu bertanya siapa mereka. Aku sudah tahu. 2 orang? Tanya ibu khawatir. Siapa? Tamu yang sudah aku tunggu, kataku sambil tersenyum. Biarkan mereka masuk. Tapi jaga jarak. Aku akan menemui mereka di teras depan. Di teras depan, aku melihat Mas Tian dan Arini berdiri di bawah sinar matahari pagi. Penampilan mereka sangat berbeda dari beberapa minggu lalu. Mas Tian memakai kemeja lusuh yang tidak disetrika, celana jeans pudar, dan sepatu kets kotor. Janggutnya tumbuh tidak terawat. Arini tidak memakai makeup, rambutnya acak-acakan, dan dia memakai baju sederhana. Mungkin salah satu baju lamanya sebelum menjadi anak pejabat palsu. Mereka berdua berlutut di hadapanku saat aku duduk di kursi teras. Putri, Mas Tian mulai dengan suara bergetar. Aku? Tidak usah banyak bicara, Tian, potongku pelan. Aku sudah mendengar semua permintaan maaf yang kau tulis lewat pesan. Tapi aku harus mengatakan ini langsung, desaknya. Aku salah, Putri. Aku sangat salah. Aku seharusnya tidak mengusirmu. Aku seharusnya tidak percaya pada Arini. Aku juga salah. Sela Arini dengan tangis terseduh. Aku seharusnya tidak berbohong. Aku seharusnya tidak merebut suami orang. Aku minta maaf, Mbak Putri. Aku tahu aku tidak pantas dimaafkan. Aku menatap mereka berdua. Mas Tian yang dulu begitu sombong dan angkuh, sekarang berlutut di depanku dengan wajah hancur. Arini yang dulu begitu percaya diri dengan kebohongannya, sekarang menangis dengan makeup luntur di seluruh wajahnya. Aku menghela napas panjang. Aku tidak akan memaafkan kalian, kataku pelan. Tapi aku juga tidak akan menghancurkan kalian lebih jauh. Aku meraih dokumen dari samping kursiku. Mas Tian, ini surat rekomendasi untukmu. Ada perusahaan kecil di luar kota yang butuh manajer operasional. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk memulai hidup baru. Jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Mas Tian menerima surat itu dengan tangan gemetar. Kau membantuku. Aku memberimu kesempatan kedua. Itu bukan bantuan. Aku menatap Arini. Dan kau, Arini. Ayahmu sudah memintaku untuk membantumu. Aku sudah menyiapkan pelatihan keterampilan untukmu di balai pelatihan milik yayasan ayahku. Kau bisa belajar menjahit atau memasak. Pilih yang kau suka. Tapi jangan pernah kembali ke dunia kebohongan. Arini menangis lebih keras. Mbak Putri, aku tidak pantas. Aku tahu kau tidak pantas. Tapi ayahmu layak mendapat kedamaian. Dia sudah bekerja untuk keluargaku selama 20 tahun. Aku tidak bisa membiarkan anaknya hancur. Mas Tian dan Arini pergi dengan langkah gontai. Aku menatap punggung mereka yang perlahan menghilang di balik gerbang. Mereka tidak akan pernah kembali, dan aku tidak akan pernah melihat mereka lagi. Ibu datang ke teras, menggenggam tanganku. Kau baik sekali, Nak. Aku menggeleng. Aku tidak baik, Bu. Aku hanya memilih untuk tidak menjadi sejahat mereka. Aku memandang langit yang cerah. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa benar-benar bebas. Mereka pergi. Mas Tian dan Arini meninggalkan rumahku dengan langkah gontai, membawa surat rekomendasi dan janji pelatihan yang aku berikan dengan tulus, meskipun aku tahu mereka tidak pantas menerimanya. Aku berdiri di teras depan, menatap punggung mereka yang perlahan menghilang di balik gerbang megah Pesona Residence. Angin sore berembus lembut,
menerbangkan beberapa helai rambutku. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma bunga-bunga di taman yang aku tanam sendiri sejak kecil. Untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, aku bisa bernapas lega. Beban berat yang selama ini aku pikul, beban pura-pura miskin, beban menahan amarah, beban menyembunyikan jati diriku, perlahan terlepas dari pundakku. Kau baik sekali, nak, kata ibu dari belakangku. Dia menggenggam tanganku dengan hangat. Aku tidak tahu apakah aku bisa sebesar hatimu jika berada di posisimu. Aku tersenyum kecil. Aku tidak baik, Bu. Aku hanya lelah. Lelah membenci, lelah marah, lelah merencanakan balas dendam. Aku menoleh pada ibu. Selama 3 tahun aku pura-pura miskin, aku juga pura-pura kuat. Tapi sebenarnya aku lelah. Aku hanya ingin semua ini berakhir. Bu, aku ingin melanjutkan hidupku. Ibu memelukku erat. Kau sudah melakukan hal yang benar, Putri. Lebih dari benar. Kau memberi mereka kesempatan kedua ketika mereka tidak pantas menerimanya. Aku memejamkan mata di pelukan ibu. Kehangatan ibu selalu menjadi obat terbaik untuk luka yang paling dalam. Malam itu, setelah makan malam bersama ayah dan ibu, aku naik ke kamarku. Aku duduk di tepi ranjang dan membuka album foto pernikahanku dengan Mas Tian. Foto-foto itu sudah aku bawa dari rumah kontrakan saat aku diusir, satu-satunya barang berharga yang aku selamatkan. Aku membalik halaman demi halaman, melihat senyum kami yang dulu begitu bahagia. Foto di pelaminan dengan hiasan bunga yang aku rangkai sendiri. Foto saat kami bertukar cincin di depan penghulu. Foto saat kami mengiris tumpeng bersama dan saling memberi makan. Air mataku menetes. Aku tidak menyangka masih ada sisa cinta di hatiku untuk pria yang telah mengkhianatiku. Tapi memang seperti itu, cinta tidak pernah hilang dalam sekejap. Ia pergi perlahan, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya hanya tersisa kenangan. Kau masih mencintainya? Suara ayahku terdengar dari balik pintu yang terbuka. Aku menoleh. Ayahku berdiri di ambang pintu dengan ekspresi lembut. Entahlah, Pak. Jawabku jujur. Aku mencintai pria yang dulu, bukan pria yang sekarang. Pria yang dulu mungkin masih ada di suatu tempat dalam dirinya. Tapi dia memilih untuk mengubur pria itu dan menjadi orang yang berbeda. Ayahku duduk di sampingku. Kau tidak perlu memaafkannya, Putri. Tidak ada yang mengharapkan itu. Aku tahu, Pak. Aku menutup album foto itu. Tapi aku tidak ingin membawa kebencian ini selamanya. Kebencian itu berat. Aku sudah cukup membawanya selama beberapa minggu terakhir. Ayahku mengangguk. Kau bijak, nak. Jauh lebih bijak dari ayahmu. Aku mungkin akan menghancurkan mereka sepenuhnya jika berada di posisimu. Aku tersenyum. Kau melindungiku, Pak. Itu yang penting. Tapi sekarang, aku harus belajar melindungi diriku sendiri. Dan bagian dari itu adalah melepaskan semua yang sudah terjadi. Ayahku menepuk pundakku. Kau adalah anak yang paling aku banggakan. Ingat itu. 1 bulan kemudian, hidupku perlahan kembali normal. Aku mulai aktif membantu ayahku di beberapa proyek sosial yang dia kelola. Aku mengunjungi panti-panti asuhan, sekolah-sekolah di daerah terpencil, dan beberapa program pemberdayaan perempuan. Bekerja untuk orang lain ternyata memberiku kedamaian yang tidak pernah aku dapatkan selama menjadi istri Mas Tian. Suatu hari, aku menerima kabar dari Pak Slamet. Mbak Putri, Arini sudah mulai berubah. Dia rajin mengikuti pelatihan menjahit. Kata instrukturnya, dia punya bakat. Dia juga sudah minta maaf pada semua orang yang pernah dia bohongi. Bagus, Pak Slamet, jawabku. Berikan waktu padanya. Dia pasti bisa bangkit. Terima kasih, Mbak. Saya tidak tahu harus membalas kebaikan Mbak. Balaslah dengan terus menjadi sopir yang baik untuk ayahku, Pak. Itu sudah cukup. Dari Mas Tian, aku tidak mendengar kabar apapun. Hingga suatu sore, ketika aku sedang membaca buku di taman belakang, seorang pengawal datang membawa sebuah amplop. Dari Pak Tian, Mbak. Aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat tulisan tangan dan selembar cek senilai 50 juta. Putri, ini adalah sisa tabunganku. Bukan banyak, tapi aku ingin mengembalikan semua uang yang pernah kau keluarkan untuk rumah kontrakan kita selama ini. Aku baru tahu dari pemilik rumah bahwa kau yang membayar sewa selama bertahun-tahun. Aku tidak pantas meminta maaf. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku menyesal. Bukan karena aku kehilangan karir atau status,
tapi karena aku kehilangan seorang perempuan yang sungguh-sungguh mencintaiku. Terima kasih untuk rekomendasi kerjamu. Aku sudah diterima di perusahaan itu. Aku akan memulai hidup baru di luar kota. Aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Selamat tinggal, Putri. Semoga kau bahagia dengan hidupmu yang sesungguhnya. Mas Tian. Aku membaca surat itu berulang kali. Aku tidak menangis. Aku hanya tersenyum kecil. Mas Tian akhirnya belajar. Dia tidak akan pernah menjadi pria yang dulu lagi, tapi setidaknya dia tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.